Kabar mengejutkan. Mulai 18 Februari 2026, nasib 5,58 juta ASN Indonesia akan berubah total. Skema pensiun diubah dari PSUGO ke fully funded. Gaji naik setelah 10 tahun hanya naik 3 kali, dan ada 1,4 juta ASN baru yang baru saja diangkat. Tapi tunggu dulu, kenapa Perpres ini dibuat 30 Juni sebelum demo besar Agustus kemarin? Dan yang paling penting, apakah pejabat negara juga dapat kenaikan gaji di tengah sentimen negatif belakangan ini? Simak sampai habis karena ada 8 kebijakan baru BKN yang akan membuat ASN lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, tanggal 18 Februari 2026, kita akan membahas berita yang sangat penting bagi jutaan aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Indonesia. Berita ini mengejutkan karena tidak banyak yang tahu sebelumnya, padahal Perpresnya sudah ditetapkan sejak lama. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis, karena ini menyangkut masa depan 5,58 juta ASN dan keluarga mereka. Menteri Keuangan baru saja merestui perubahan besar dalam skema penyaluran dana pensiun PNS. Dari yang tadinya menggunakan sistem PSUGO, sekarang berubah menjadi fully funded atau iuran pasti. Apa artinya ini? Artinya sistem pensiun ASN akan lebih terstruktur dan terjamin keberlangsungannya. Tapi yang membuat semua orang kaget adalah, ternyata peraturan presiden ini sudah ditetapkan sejak 30 Juni tahun lalu. Kenapa baru sekarang ramai dibicarakan? Ini pertanyaan besar yang akan kita bahas nanti. Yang perlu kalian tahu, perubahan ini berlaku untuk semua, mulai dari ASN biasa sampai pejabat negara. Tidak ada yang dikecualikan. Tapi tentu saja kita harus menunggu detail lengkapnya dari peraturan Menteri Keuangan yang akan keluar nanti. Detail inilah yang akan menentukan bagaimana implementasi sebenarnya di lapangan. Nah, yang menarik adalah timing dari peraturan ini. Kenapa menarik? Karena Perpres ini ditetapkan pada 30 Juni, yang artinya sebelum demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia pada akhir Agustus kemarin. Kalian pasti masih ingat kan, demo besar-besaran yang mengguncang berbagai daerah? Nah, peraturan ini dibuat sebelum kejadian itu. Jadi, kalau kita lihat dari sisi ini, seharusnya untuk pejabat negara tidak ada kenaikan setelah demo tersebut terjadi. Tapi apakah memang seperti itu? Kita lihat nanti. Ada yang bilang mungkin peraturannya sudah lama lewat, tapi baru dipublikasikan sekarang. Bisa jadi memang seperti itu. Tapi untuk ASN pada umumnya, ini tentu kabar gembira di penghujung tahun. Kenapa kabar gembira? Karena kita semua tahu bahwa ASN ini salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi. Bayangkan, ada sekitar 4 jutaan ASN waktu itu. Sekarang sudah 5,58 juta. Kalau semua ASN ini membelanjakan uang tambahan dari kenaikan gaji, tentu akan mengerek konsumsi masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Kenapa peraturan ini dibuat di tengah tahun? Ini cukup menarik karena biasanya kebijakan besar seperti ini diumumkan bersamaan dengan nota keuangan atau APBN. Tapi kali ini berbeda. Dalam pidato nota keuangan tanggal 15 Agustus kemarin, tidak ada sedikit pun bocoran tentang kenaikan gaji ASN. Jadi ini benar-benar muncul tiba-tiba, seperti kejutan dari pemerintah. Yang membuat situasi semakin menarik adalah peraturan ini ditetapkan sebelum dinamika politik yang terjadi di dalam negeri. Kita semua tahu ada gejolak yang cukup besar beberapa waktu lalu, dan timing ini membuat kita bertanya-tanya, apakah memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atau ada pertimbangan lain? Sekarang kita bicara soal kenaikan gaji ASN. Menurut analisis para ahli, kenaikan ini sebenarnya cukup wajar. Kenapa wajar? Karena inflasi terus bergulir setiap tahun. Sementara dalam 10 tahun terakhir, gaji ASN hanya naik sebanyak 3 kali saja. Coba bayangkan, hanya 3 kali dalam 1 dekade. Kapan saja itu? Tahun 2015 naik 6%, tahun 2019 naik 5%, dan terakhir tahun 2024 kemarin naik 8%. Berarti ada beberapa tahun yang sama sekali tidak ada kenaikan. Kalau kita hitung-hitung dengan inflasi yang terus berjalan setiap tahun, gaji ASN sebenarnya sudah tertinggal cukup jauh. Apalagi untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Mereka ini garda terdepan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi, kenaikan gaji untuk mereka sangat penting untuk jangka panjang pembangunan negara kita.
Tapi ada satu pertanyaan besar yang perlu kita diskusikan. Apakah pejabat negara perlu mendapat kenaikan gaji juga? Ini menarik untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak kejadian di bulan Agustus, sentimen masyarakat terhadap pejabat negara agak kurang bagus. Ada berbagai kasus yang membuat kepercayaan publik menurun. Jadi pertanyaannya, layak tidak mereka dapat kenaikan di situasi seperti ini? Kalau kita bicara ASN secara umum, range-nya memang panjang, dari yang jabatannya paling bawah sampai yang paling tinggi. Sebagian besar dari mereka memang benar-benar membutuhkan kenaikan gaji untuk mengejar inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Tapi untuk pejabat negara, mungkin ini perlu pertimbangan khusus, mengingat tanggung jawab mereka kepada publik. Sejak COVID-19, ada beberapa tahun yang memang periode gajinya tidak naik. Jadi kalau kita akumulasi dalam rentang 5 hingga 10 tahun terakhir, gaji ASN sudah kalah dengan inflasi. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Daya beli mereka menurun, sementara tanggung jawab dan beban kerja tetap atau bahkan bertambah. Yang penting dicatat di sini adalah dengan adanya kenaikan gaji, tuntutan atas kinerja juga pasti meningkat. Ini prinsip dasar yang harus dipahami semua pihak. Tidak bisa gaji naik tapi kinerja tetap atau malah menurun. Masyarakat pasti akan mengawasi lebih ketat. Buktikan dulu kalau kinerjanya memang meningkat, baru kenaikan gaji ini bisa dibenarkan sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke data-data terbaru tentang ASN di Indonesia per 18 Februari 2026. Dari arahan Presiden yang tertuang dalam Perpres dan juga arahan dari Menteri PANRB, saat ini terdapat penambahan kurang lebih 1,4 juta ASN baru. Ini angka yang fantastis. Di bulan Januari 2025 kemarin, jumlah ASN kita 4,2 juta. Sekarang sudah 5,58 juta. Dan kabar baiknya, di tanggal 1 Desember nanti akan bertambah lagi karena proses penetapan SK untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu terus berjalan. Mari kita lihat ASN kita sekarang. Dari sisi distribusi wilayah, 76% ASN ada di daerah, itu sekitar 4,2 juta orang, sementara yang di pusat hanya 24% atau sekitar 1,3 juta orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memang mengabdi di daerah-daerah dekat dengan masyarakat yang mereka layani. Dari sisi gender, komposisinya cukup menarik. ASN pria 44% atau sekitar 2,4 juta orang, sementara ASN wanita lebih banyak, yaitu 56% atau sekitar 3,1 juta orang. Ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia sangat aktif dalam pelayanan publik. Yang juga perlu dilaporkan adalah komposisi antara PNS dan P3K. PNS kita saat ini 64% atau sekitar 3,6 juta orang, sementara P3K bertambah sangat signifikan menjadi 36% atau sekitar 1,988 juta orang. Peningkatan P3K ini sangat tinggi dan ini strategi pemerintah untuk mengisi kebutuhan tenaga di berbagai sektor krusial. Dari sisi kelompok jabatan, ASN kita terbagi menjadi 6% di jabatan struktural, 63% di jabatan fungsional, dan 31% pelaksana. Yang menarik adalah yang pelaksana ini akan diproyeksikan berapa persen lagi yang bisa masuk ke jabatan fungsional untuk menjawab tuntutan di Astacita, program prioritas pemerintah saat ini. Kalau kita lihat yang ada di jabatan fungsional saat ini, terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60%. Yang di kelompok teknis hanya 40%. Jadi dari sisi Astacita, yang paling siap dari sisi kuantitas memang di sektor kesehatan dan pendidikan. Ini modal besar untuk pembangunan SDM Indonesia ke depan. Sekarang kita bahas program-program prioritas BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Ada beberapa program yang sedang dikerjakan saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Pertama adalah perhitungan peningkatan kesejahteraan ASN itu sendiri. Kedua, digitalisasi manajemen ASN agar lebih efisien dan transparan. Ketiga, penguatan manajemen talenta untuk memastikan ASN yang berkualitas bisa berkembang dengan baik. Keempat, evaluasi kebijakan manajemen ASN agar selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Dan kelima, mengarahkan ke kompetensi dan budaya digital ASN. Di BKN ada 3 program prioritas nasional yang sangat penting.
Pertama, kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun yang sudah kita bahas tadi. Kedua, penyiapan database profil ASN yang lengkap dan akurat. Dan ketiga, rekomendasi pengawasan dan evaluasi sistem merit. Kabar baiknya, rekomendasi ini sudah selesai 85%, dan diperkirakan di minggu pertama Desember sudah selesai semua. Nah, ini yang paling penting dan akan membuat banyak ASN senang. Dalam rangka pengembangan karir ASN, BKN mengembangkan 8 kebijakan baru. Semangat dari kebijakan ini adalah 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Apa saja ke-8 kebijakan itu? Kebijakan pertama, periode kenaikan pangkat yang tadinya hanya 6 kali setahun, sekarang menjadi 12 kali setahun. Ini artinya setiap bulan ada kesempatan naik pangkat, jauh lebih cepat dan lebih adil. Kebijakan kedua, penerapan manajemen talenta. Ini akan memastikan ASN yang berprestasi dan berbakat mendapat kesempatan berkembang lebih baik. Kebijakan ketiga, BKN bertindak sebagai pengawas sistem merit, sehingga tidak perlu lagi menjadi anggota di setiap panitia seleksi. Ini akan membuat proses lebih efisien. Kebijakan keempat, mendorong penerapan sistem learning and evaluation maksimal 5 hari kerja. Jadi, ASN tidak perlu terlalu lama meninggalkan tugas untuk pelatihan. Kebijakan kelima, pencantuman gelar akademik akan dipermudah dan diakui dengan baik. Kebijakan keenam, periode uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian yang semula 4 kali setahun, sekarang menjadi 12 kali setahun. Sama seperti kenaikan pangkat, kesempatan lebih sering. Kebijakan ketujuh, pencantuman gelar profesi juga akan dipermudah. Ini penting untuk tenaga kesehatan, guru, dan profesi lainnya. Kebijakan ke-8, dan ini sangat penting, pangkat ASN tidak akan terhambat lagi karena pangkat atasan yang lebih rendah dari pangkat staf. Dulu ini jadi masalah besar, sekarang sudah diatasi. BKN juga membantu berbagai kementerian dan lembaga dalam kebijakan nasional. Misalnya, Kementerian Pertanian mengalihkan 34.360 orang jabatan penyuluh pertanian daerah menjadi jabatan penyuluh di tingkat nasional. Di Badan Gizi ada 32.000 formasi. Untuk guru dan tenaga pendidik sekolah rakyat ada 5.044 formasi. Pengalihan pegawai non-ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang. Ada 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih kurang lebih 506.000 ASN. Ini angka-angka besar yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menata ASN untuk pelayanan publik yang lebih baik. Terkait dengan indeks profesionalitas ASN, BKN melaporkan bahwa lembaga-lembaga yang sudah menyelenggarakan prinsip meritokrasi sekarang sudah mencapai 447 instansi. Ini kemajuan yang luar biasa, karena meritokrasi adalah kunci untuk memastikan yang terbaik yang menduduki posisi penting. Nilai reformasi birokrasi kepegawaian nasional yang saat ini ditargetkan adalah 90. Ini target yang ambisius dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi kita, agar lebih efisien, efektif, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Jadi kesimpulannya, per 18 Februari 2026 ini, ASN Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran. Mulai dari perubahan sistem pensiun, kemungkinan kenaikan gaji, penambahan jumlah ASN hingga 5,58 juta orang, sampai 8 kebijakan baru yang membuat karir ASN lebih jelas dan lebih adil. Ini semua bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan ASN. Yang perlu diingat adalah, dengan semua perubahan ini, tanggung jawab ASN juga semakin besar. Masyarakat akan menuntut kinerja yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, dan transparansi yang lebih tinggi. Ini tantangan sekaligus kesempatan bagi seluruh ASN Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Bagi kalian yang ASN, ini saatnya untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja lebih profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi masyarakat umum, mari kita dukung transformasi ini sambil tetap mengawasi agar semua berjalan sesuai dengan tujuan yang mulia. Indonesia yang lebih maju dengan birokrasi yang lebih baik.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update berita penting lainnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah, apakah kalian setuju dengan kebijakan ini? Apakah pejabat negara layak dapat kenaikan juga? Mari kita diskusikan dengan santun dan konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.